damai sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lugulalang, pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Mari kita berdoa untuk pemberitaan dan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus, kami mau membacakan Alkitab dan memberitakan firman Allah. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan beri penerangan kepada pendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik dan melaksanakan pula dengan baik. Di dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 29 sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus telah dekat Betsage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertampak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan Yesus memerlukannya." Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah Yesus memerlukan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, terbinanya suatu hubungan yang baik dan harmonis terhadap sesama kita manusia, terlebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terlepas dari hal memberi dan menerima. Allah telah memberikan segala yang kita perlukan. Bahkan nyawanya sendiri Ia berikan untuk keselamatan melalui kerelaannya disalib dan mati bagi kita. Dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, agar hubungan manusia kita itu dengan Kristus tetap terjalin akrab dan harmonis, kita harus dapat memberikannya yang diperlukan Kristus di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hal-hal apa saja yang Tuhan Yesus butuhkan dari diri kita? Yang saya catat di sini ada kurang lebih 4 hal yang Tuhan Yesus butuh dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memerlukan iman kita agar kita dapat hidup berkenan kepadanya. Ini pun dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Henok terangkat ke surga, bukan karena dia hidup dekat dengan Tuhan saja, tetapi karena imannya kepada Allah yang luar biasa itu. Sebab tanpa iman sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat hidup berkenan kepada Allah. Nah, Tuhan membutuhkan pada kita di masa-masa sulit, yaitu iman kita kepada Kristus. Kita jangan pernah goyah beriman pada Kristus. Kita jangan pernah tergoda dengan berbagai-bagai hal, termasuk uang, termasuk perempuan, termasuk jabatan. Kita jangan pernah goyah. Sebab Kristus membutuhkan iman kita, harus kita buktikan di tengah-tengah dunia yang makin hari makin goblok ini. Yang kedua, Tuhan memerlukan kita, atau Kristus memerlukan kita, yaitu kasih kita kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai dengan 7, dalam ayat ini Tuhan Yesus memperhatikan bukan minyak yang mahal yang dipakai wanita untuk meminyaki kakinya, tetapi karena kasih wanita itu kepada Kristus dan perhatian yang luar biasa. Jadi Marta dan Maria, mereka memberikan minyak yang mahal karena mereka menghargai apa yang Yesus pernah lakukan bagi Lazarus
Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Lalu kedua hamba Tuhan ini mengingatnya. Bukan masalah minyak, tetapi kasih setia mereka dan penghargaan, penghormatan mereka kepada kebaikan Kristus. Itulah sebabnya kita jangan pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik bagi kita. Kita jangan pernah melupakan dan menghargai orang yang selalu berbuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus memerlukan pelayanan kita dengan motivasi yang suci, dengan motivasi yang murni, dengan mutu yang terbaik, dan dengan metode yang tepat. Dalam Efesus pasal 3 ayat 7, Allah yang telah mengerjakan karya keselamatan bagi kita membutuhkan kita untuk dapat memberitakannya kepada semua orang. Karena itulah Tuhan memerlukan pelayanan kita. Seperti yang saya katakan tadi, pelayanan kita yang suci, murni, bermutu, dan bermetode yang benar. Untuk rela melerakan diri kita dipakai Tuhan menjadi saksinya. Jadi Tuhan memerlukan kita supaya kita menjadi saksi yang hidup. Saksi yang berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Yang keempat, Tuhan Yesus memerlukan milik kita atau hidup kita. Apapun milik kita yang paling diperlukan Tuhan adalah hati kita. Hati kita sendiri. Jika kita sudah mempersembahkan diri kita atau hati kita kepada Tuhan, maka dengan demikian seluruh hidup kita menjadi milik Kristus. Kita pasti mengalami berkat berkelimpahan dalam hidup kita. Karena Kristus mati hanya untuk menebus dosa kita. Dia bangkit menyatakan dia menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut, atas kuasa setan, atas kuasa neraka. Nah, inilah yang dibutuhkan Kristus bagi kita di akhir zaman ini. Kristus telah mempersembahkan segala yang terbaik bagi kita oleh karena kasih karunia-Nya. Tapi Kristus juga adalah Tuhan yang membutuhkan segala sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi kemuliaan-Nya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita adalah milik Tuhan dan Tuhan rela menyerahkan nyawanya, disalibkan, mati dan bangkit bagi keselamatan kita. Untuk itu, kita wajib mempersembahkan segala sesuatu yang diperlukan Tuhan dalam hidup kita dan rela hati dengan penuh sukacita, sehingga kita pun dapat menikmati kehidupan dalam berkelimpahan di dalam Kristus. Kita bersyukur karena Kristus mati, bangkit dan pulang ke surga bagi kita semua. Mari kita serahkan diri kita, karena Yesus sangat membutuhkan diri kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang makin bengkok ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memerlukan kami, sehingga Tuhan masih memberikan nafas hidup pada kami, untuk kami berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami kurang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami kepada Kristus, karena hidup atau mati kami adalah milik Kristus. Sudah dibeli dengan harga yang tunai tak kala Yesus mati, bangkit dan pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami dalam nama Kristus, Tuhan kami, Gembala kami, penebus dosa kami, kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.